Kita semua kayak kenal Apple ya, ya kan? Tapi yakin kita bener-bener paham apa yang mereka jual. Pembahasan kita kali ini akan membongkar strategi tersembunyi di balik produk-produk yang kita kenal itu. Coba deh, ingat-ingat lagi. Waktu Anda beli iPhone, apa yang ada di pikiran? Cuma beli HP baru kan? Nah, menurut materi yang kita bedah, jawabannya tuh bukan cuma itu. Dan ngerti alasannya adalah kunci buat ngeliat gambaran yang jauh lebih besar. Kalau kita mikirnya ini cuma transaksi biasa, wah, kita salah besar. Soalnya, kita itu bukan sekedar beli produk, tapi kita lagi melangkah masuk ke sebuah sistem yang dirancang gila, pinter banget. Nah, ini dia jantung dari strateginya. Konsep taman bertembok atau The Walled Garden. Di dalamnya emang semuanya enak, nyambung, mulus. Tapi jangan salah, temboknya itu tinggi banget dan Apple sengaja bikin gitu biar kita susah buat keluar. Oke, sekarang kita bedah pilar pertamanya. Gimana caranya kenyamanan sehari-hari yang kita suka banget itu ternyata malah jadi perangkap yang paling kuat. Pasti banyak dari kita yang udah ngerasain ini kan? Copy text di iPhone, langsung bisa di-paste di iPad. Atau kirim file segede gaban pakai AirDrop, wuss, cuma hitungan detik. Kayak sulap ya, mulus banget, gak ada ribet-ribetnya. Nah, ini kuncinya. Kemudahan ini tuh bukan kebetulan. Ini by design. Tujuannya bikin kita super nyaman. Saking nyamannya, mikirin pindah ke ekosistem lain aja udah kebayang ribetnya. Ini strategi lock-in yang jenius banget. Nah, disinilah kita dihadapkan pada pilihan yang susah. Jadi, milih buat pindah itu bukan lagi soal spek lawan spek, bukan. Ini pertarungan antara kenyamanan instan yang udah kita punya versus keribetan total. Mesti belajar sistem baru dari nol, data-data bisa hilang, dan ngelepasin semua sihir-sihir kecil yang udah jadi kebiasaan. Oke, kalau tadi soal kenyamanan, sekarang kita masuk ke lapisan yang lebih gelap lagi. Lebih halus tapi sama kuatnya. Ini soal gimana Apple bisa dapat duit, bahkan waktu kita nggak beli produk mereka. Kita semua pasti parno kan soal baterai health di iPhone. Turun 1% aja rasanya udah deg-degan. Nah, Apple tuh tahu banget ketakutan kita ini. Dan menurut analisisnya, mereka dengan cerdik mengubah rasa takut itu jadi model bisnis baru yang mereka kuasai sepenuhnya. Caranya lewat program MFI atau Made for iPhone. Anggap aja ini pajak tak terlihat. Jadi merek kayak Anker atau Ugreen, kalau mau bikin charger yang dianggap aman sama iPhone, mereka harus bayar lisensi ke Apple. Jadi lihat kan, walaupun kita beli charger merek lain, Apple tetap dapat bagian. Mereka secara efektif memonopoli cara kita nge-charge HP kita sendiri. Tapi sebagus-bagusnya taman ini, ternyata ada retakannya juga. Terutama buat mereka yang butuh power, yang benar-benar gila-gilaan. Yah, faktanya gitu. Buat kerjaan yang butuh spek dewa, kayak rendering 3D atau main game kelas berat, Taman Indah ini ada batasnya. Nah, disinilah para profesional mulai pusing. Ini dia perbandingannya. Di satu sisi ada taman bertembok Apple, juaranya buat mobilitas, kerjaan sehari-hari, sinkronisasi yang mulus. Di sisi lain ada ladang terbuka dari PC Windows, yang nawarin kekuatan mentah tanpa batas, bisa dioprek sesuka hati. Buat para profesional, pilihannya seringkali bukan yang mana yang lebih bagus, tapi gimana caranya hidup di dua dunia ini sekaligus. Oke, jadi setelah kita bongkar semua lapisannya, sebenarnya apa sih produk utama yang dijual Apple? Anggap aja kayak gunung es. iPhone, Mac, itu semua cuma puncaknya yang kelihatan. Produk yang sebenarnya itu ada di bawah air. Ekosistemnya, layanannya, dan ketergantungan yang mereka ciptakan pelan-pelan. Dan tujuan akhirnya bukan lagi bikin teknologi cuma jadi alat, tapi jadi perpanjangan diri kita. Sesuatu yang udah nyatu banget sama kebiasaan kita, sampai-sampai ninggalin dia itu rasanya kayak kehilangan sebagian dari diri sendiri. Jadi, produk yang dijual Apple itu bukan HP. Produknya itu gaya hidup yang mulus, nyaman, dan terkunci. Kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Ini bukan penjara biasa yang ada jeruji besinya. Ini penjara mewah yang dibangun dari kenyamanan kita sendiri. Sebuah strategi brilian yang ngebangun salah satu perusahaan paling bernilai di dunia. Nah, pertanyaannya sekarang, setelah tahu semua ini, apa cara kita mandang HP di tangan kita masih bakal sama?